Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ ya. Terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Kita ketemu Scorpio single, ini adalah readingan untuk kalian cinta asmara September 2021, Scorpio Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Maaf kalau nanti ada suara-suara ya, lagi ada perbaikan. Oke lah, mari kita lihat. Two of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kalian ini dalam melihat kondisi dan situasi kalian sudah mungkin tidak bingung lagi, sudah semakin jelas warning atau sign-sign yang selama ini mungkin kalian abaikan atau kalian tidak hiraukan gitu ya. Kalian berusaha untuk melihat kenyataan. Ya, itu adalah intinya yang berusaha aku coba katakan sama kalian. Mungkin selama ini penyangkalan ataupun ketidakterimaan dan emosi-emosi lain itu membuat kalian tidak mau melihat si kenyataan ini. Tetapi kalau yang aku lihat, ini mulai kalian buka mata, buka pikiran, buka hati kalian untuk ngadepin sepahit apapun itu. Dan kalian bisa melihat, termasuk juga yang selama ini emosi-emosi yang berusaha kalian tekan. Kalau aku lihat di sini, kalian lebih lebih mungkin jujur dengan diri kalian sendiri tentang apa yang kalian rasa, tentang apa yang kalian pikirkan. Six of Pentacles dan Ten of Cups. Dan aku lihat di sini kalian ini berusaha untuk mendapatkan satu hubungan, karena ini pembacaan mengenai cinta asmara. Kalian ingin satu hubungan
yang seimbang, yang tidak timpang, yang ada kata saling, yang memberi dan menerima itu seimbang. Tidak berat sebelah. Gua bukan hanya orang yang selalu memprovide, selalu mensupport, selalu melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi gue juga pengen merasakan kalau apa yang gue lakukan ke orang lain itu dilakukan ke gue. Dan mungkin ini adalah hal-hal yang sebelumnya bisa jadi di dalam hubungan kalian yang sebelumnya ataupun orang-orang yang kalian ketemui atau melintas di dalam kehidupan kalian tidak berikan itu. Dan kalian mungkin melakukan hal-hal ini dengan satu harap bahwa mereka pun akan melakukan hal tersebut sesuai dengan cita-cita dan impian kalian, sesuai dengan impian-impian kalian. Tetapi kalian mungkin sadar bahwa kalau misalnya hal ini hanya untuk satu orang, menjadi tugas untuk satu orang, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, ini yang kalian mungkin tersadar ya, bahwa selama ini gue melakukan ataupun membiarkan hal-hal terjadi ataupun berada di dalam situasi atau hubungan ataupun bersama orang lain yang melakukan hal-hal jauh dari ini. Dan ini adalah yang gue pengen. Dan selama ini gue menutup mata, tidak tidak menindak atau mengambil tindakan gitu ya, di saat gue tidak mendapatkan apa yang gue pengen. Ini yang gue pengen. Nah, kadang-kadang saat kita ada di dalam satu situasi yang ego kita mau itu, kita punya satu kecenderungan untuk maksain, walaupun kita kadang-kadang jadi menyiksa diri kita di dalam tempat itu, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita coba tutup mata. Tapi kita coba bilang, ini nggak apa-apa. I'm fine. Orang ini nggak apa-apa. Hubungan ini nggak apa-apa. Tetapi kalau yang aku lihat, kalian akhirnya sadar, itu bukanlah hal-hal yang gue pengen. Yang gue pengen adalah, nah itu tuh mulai keluar semua. Two of One di dalam keadaan terbalik. Five of Swords dan the Tower card. Kalau aku lihat di sini, tapi kalian belum tahu secara jelas arah dan tujuan kamu tuh kemana. Mungkin kamu banyak ya berusaha mengalah untuk nyenengin orang, berusaha mengalah supaya semua baik-baik aja, berusaha mengalah supaya nggak ada konflik, berusaha mengalah untuk mempertahankan sesuatu. Tapi kalau aku lihat dari ceritanya, ini tuh kayak kalian tuh dapat satu pencerahan, pengertian baru mengenai diri kalian, mengenai masalah mengenai cinta dan relationship. Gue selama ini gak bisa mengambil tindakan dan keputusan yang tegas. Gue selalu mungkin banyak untuk berkompromi dengan orang dan tidak tahu guanya sendiri mau kemana gitu. Two of Pentacles. Dan buat beberapa dari kamu, ini banyak tuh di sini. Masalah keseimbangan bisa ya. Tapi aku lihat juga ini masalah adanya option. Buat kalian ada pilihan-pilihan yang perlu membutuhkan kalian untuk mengambil itu. Tapi kalian tuh lagi mempertimbangkan hal. Ini bisa mungkin ada orang yang ingin masuk ke dalam kehidupan kalian, tapi kalian masih belum yakin dengan orang ini. Bisakah orang ini
mewujudkan apa yang gue impikan, tapi kok kayaknya dia ini too good to be true. Kalian gak bisa memutuskan, tapi kalian juga ragu dengan perasaan kalian dan keputusan kalian, karena kalian juga gak mau nanti kalau misalnya itu jadi gak enakan, nanti gue berubah pikiran atau dia berubah pikiran dan lain sebagainya. Bisa juga seperti itu, ataupun ini berkenaan dengan masa sebelumnya, dimana kamu tuh maju atau mundur. Gue pengen move on, gue pengen melepaskan ini, atau gue masih butuh waktu untuk ada di sini. Tetapi ada hal yang kalian sedang pertimbangkan. Kalian sedang juggling sesuatu di sini, mempertimbangkan sesuatu. Cuman kaliannya, kalau aku lihat di sini, kalian berusaha untuk melakukan satu keputusan di mana untuk diri kalian dan orang lain tidak timpang. Gue pengen adil untuk diri gue dan untuk orang itu, gitu. Itu bisa seperti itu ya. Tetapi juga kalau yang aku lihat di sini, Wheel of Fortune, Seven of Cup. Iya, ada satu kebingungan yang pastinya kalau kita punya option, kita jadi bingung. Karena dari option itu akan keluar partikel lain dan keluar lagi cabang-cabang lain. Sehingga itu tuh bikin yang tadinya cuman mungkin beberapa pilihan jadi sekian banyak. Dan akhirnya kalian jadi overthinking. Berpikiran yang berlebihan mungkin, khawatir yang berlebihan. Nanti kalau misalnya gue ambil keputusan yang seperti ini, dampaknya bagaimana? Kalau gue yang begini yang terbaik buat gue, tapi nanti nyakitin orang lain, gue mikirin orang lain tapi gue nya gimana. Nah, hal-hal seperti itu tuh kayak lagi jelimet gitu loh di kepala kalian. Tapi akhirnya yang aku lihat di sini, kamunya jadi nggak kemana-mana, kamunya jadi stuck karena kalian bingung dengan langkah yang ingin kalian ambil. Yang aku lihat pesannya adalah ia harus bisa memfilter cabang-cabang yang terlalu luas itu. Maksudnya apa? Pikirin, karena gini ya, di dalam kita mengambil satu keputusan, seringkali nggak bisa ketemu di tengah, nggak bisa mendapatkan yang namanya win-win solution. Kadang-kadang apapun yang kita ambil bisa merugikan satu pihak, bisa juga menguntungkan satu pihak, dan juga bisa sebaliknya, entah diri kamu, entah orang lain. Gitu. Tapi kalau kita terus muter, nah kita mulai harus lihat gitu loh. Kebutuhan kita apa, kemauan kita apa. Dan orang itu pun bisa nggak mengadakan timbal balik dan hal yang adil. Karena kalau yang aku lihat ini sedang dalam kayak perpecahan jalan. Kamu mau kemana? Kiri kanan. Tapi untuk ngambil itu kamu berusaha untuk bisa balance, berusaha untuk bisa seimbang, berusaha untuk nggak nyakitin kamu, nggak nyakitin orang lain. Dan akhirnya ya muter-muter di situ aja. Jadi apa? Ya fokus dengan apa yang kamu pengen dan apa yang terbaik untuk diri kamu, ya. Dan lihat juga situasinya. Apakah kondisi ataupun orang yang dealing dengan kamu itu juga memikirkan hal itu dan worth untuk dipertimbangkan gitu loh. Lihat dari segala sisi, jangan cuma lihat dari sisi kamu, lihat dari sisi segala sisi lah, keliling, bila perlu keliling ya. Supaya kamu bisa ngerti dengan lebih jelas. Dan kadang-kadang kita kepengaruh dengan ego kita. Sehingga itu yang perlu juga dalam mengambil keputusan. Coba turunin egonya. Sehingga kalian bisa mendengar lebih jernih, melihat lebih jernih, berpikir lebih jernih, merasa lebih jernih.
Oke, ini adalah readingan untuk kalian Scorpio. Single, kita lanjut ke yang couple-nya. Scorpio couple, ini adalah untuk kalian yang couple-nya bulan September 2021, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan. Kita lihat jumping card, Six of Cups. Ada apa dengan masa lalu? Memori masa lalu, orang dari masa lalu. Buat beberapa dari kalian mungkin dealing dengan hal-hal seperti itu. Oke. Apa tadi? Aku sampai mana ya? Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Cinta asmara ya. The Hermit. Turun gunung. Keluar dari kepala kamu. Keluar dari segala yang kamu pikirkan. Sebelumnya mungkin stuck in your head, ya, banyak berpikir. Atau mungkin kamu sama pasangan kamu sempat mengambil waktu dan ruang untuk berpikir dan memahami situasi dan kondisi kamu dengan mereka, dan mungkin ini adalah waktu untuk kamu. Oke, coba kita hadapi, coba kita diskusikan, coba kita komunikasikan. Ada apa? Mungkin kamu sedang memarinate perasaan kamu, pikiran kamu, yang selama ini mungkin orang kadang-kadang kan kalau menghadapi masalah, terus sama-sama masih emosi tinggi, terus jadinya diem-dieman. Ya udahlah, daripada kita ngomong akhirnya berantem, berusaha diskusiin tapi berantem mulu, nggak bakal ketemu. Gue capek berantem mulu, gue pusing, ini udah kerjaan, udah pandemi, udah apa segala macam. Kita nggak bakal ketemu karena dua-duanya mungkin sama-sama egonya tinggi, emosinya juga sama-sama tinggi, dua-duanya sama-sama kuat. Jadi mungkin kamu sama mereka coba mengambil waktu, ataupun bukannya coba mengambil waktu, ya udah ngambil waktu aja sendiri-sendiri gitu loh. Ya udahlah, lu dengan hidup lu, gua dengan hidup gue. Nah, kalau yang aku lihat mungkin ada tanda-tanda, ataupun memang sudah ngerasa sudah cukup kayaknya. Kita begini terus sampai kapan? Mau gimana? Mungkin buat beberapa dari kamu yang sudah sampai menikah ataupun sudah sampai punya anak. Sampai kapan? Sampai kapan kita nggak nyelesain ini? Dan akhirnya oke, yuk. Jadi ada salah satu yang mengambil inisiatif mungkin. The Sun Cup dan Page of Pentacles. Iya, kalau yang aku lihat ini karena kalian nggak happy dalam keadaan itu, dan gue nggak mau di dalam hubungan bersama dengan orang kalau gue nggak happy. Dengan sendiri-sendiri begini mungkin pada awalnya oke lah, itu memberikan gue ketenangan karena gue nggak harus ngomongin apa-apa. Sorry ya, ribut. Tapi gue pengen happy, gue pengen buka-bukaan. Gue pengen mengekspos semua perasaan gue, dan gue pengen lo mengekspos perasaan lo sama gue. Apa sih masalahnya? Apa sih gitu loh. Kita harus tahu duduk masalahnya dari segi lo, dari sisi lo, dan dari sisi gue, dan kita harus belajar bagaimana untuk nge-solve ataupun menyelesaikan ini semua gitu. Atau ini adalah keinginan kamu untuk keluar dari diem-dieman ini dan saling terbuka dan menemukan solusi. Ya, Ten of Pentacles. Karena ini ada satu ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah keluarga. Mungkin salah satu keluarga atau bahkan dua-duanya itu ada yang tidak setuju, ada yang kurang mendukung, ada yang tidak mensupport hubungan kamu dengan segala macam masing-masing alasannya. Mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin saudaranya, atau semuanya.
yang suka ikut campur, yang jadinya mempengaruhi cara pandang dia terhadap si pasangannya yang tadinya tidak terpengaruh. Akhirnya kalau lama-lama ya akhirnya ya kena juga. Apalagi di dalam hubungan. Di dalam hubungan itu kan gak selamanya happy-happy terus. Gak selamanya baik-baik saja, gak selamanya bener-bener aja. Gua aja yang udah berapa puluh tahun nikah aja ya kadang-kadang ada lah masalah-masalahnya. Baik itu dari kerikil-kerikil sampai batu kali, sampai tembok apapun. Nah, berdua aja bisa ribet, apalagi kalau ada orang-orang yang ikut campur. Makin rumit. King of Swords. Bagaimana ya caranya, strateginya agar gue bisa memperbaiki situasi ini dan bisa berjalan lagi, memberikan kesenangan, kebahagiaan kembali kepada tempatnya di dalam hubungan kita. Gimana caranya agar ketidakharmonisan ini berubah? Gimana caranya? Misalnya ini adalah masalah di dalam keuangan ataupun masalah di dalam hal-hal lain. Nah, banyak kan masalahnya. Pemicu-pemicu di dalam ketidakharmonisan itu kan banyak. Memang seringkali didasarkan oleh masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah ego, masalah mungkin mengenai kalau yang udah menikah, masalah seks dan lain sebagainya. Itu banyak, macam-macam. Dan setiap orang beda. Dan yang tadi, ada pihak lain yang ikut campur secara langsung maupun tidak langsung, yang itu yang kamu pikir gimana caranya untuk bikin itu gak ikut campur, ataupun bagaimana caranya supaya orang yang bersama gue ini tidak terpengaruh. Gimana caranya untuk bisa keluar dari diem-dieman ini, dari kedinginan ini. Bukan hanya gue yang keluar dari gue, dia juga keluar dari gue. The World Cup, iya, menyelesaikan masalah kamu. Kamu lagi cari cara dan kamu pengen untuk membuka komunikasi, punya komunikasi atau conversation, heart to heart conversation, open communication. Lagi cari cara, gimana? Mungkin ini masih pikiran-pikiran kamu, keinginan kamu, atau ini adalah yang terjadi. Gimana caranya untuk bisa ke situ? Gimana caranya ngajak dia untuk ngomong? Dan bisa bikin dia juga nurunin ego. Gimana caranya supaya bisa bikin dia juga terbuka sama gue dan kita bisa saling terima kekurangan dan kita bisa mencoba untuk belajar dari kesalahan kita dan memperbaikinya. Orangnya mau nggak? Masalahnya ini orangnya mau. Tapi itu mungkin yang kamu lagi usaha pikirkan. Seven of Pentacles. Tapi kalau yang aku lihat, you are willing. Kamu mau berusaha. Kamu mau berusaha untuk memberikan apa yang terbaik semaksimal mungkin. Walaupun mungkin apa yang kamu lakukan hasilnya tidak sebesar apa yang kamu dapatkan, tetapi gue masih mau berusaha. Gue mau memperjuangkan ini. Bagaimanapun hasilnya, walaupun mungkin ini progresnya nggak terlalu besar seperti apa yang gue pengen, tapi itu udah cukup membuat kamu bahagia. Kalau saja dia mau keluar dari guanya dan mau membuka dirinya. Temperance card. Iya, kamu mau melakukan apa saja untuk mengobati, memulihkan si hubungan ini. Cuman aku juga mendengar buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang mungkin ini keinginan kamu dan kamu masih belum tahu, kamu masih banyak takut, kamu masih ngutek di kepala kamu. Ini coba
Coba deh, coba. Tapi jangan besar ekspektasinya. Karena apa? Kadang-kadang kita kalau punya ekspektasi yang terlalu besar, kita akan gampang untuk kecewa. Serahin sama yang kuasa. Pokoknya gue mau berusaha sebaik mungkin apa yang gue bisa untuk memulihkan ini, untuk mendapatkan kembali keseimbangan di dalam hubungan ini, keharmonisan di dalam hubungan ini. Coba untuk pulihkan. Karena apa? Kalau yang aku lihat ini, dua-dua sama kuat, dua-dua sama egonya sama-sama tinggi, merasa benarnya sama-sama kenceng. Maaf mungkin buat beberapa dari kalian agak tersinggung ataupun enggak. Tapi kalau yang aku rasain seperti itu. Jadi kalau misalnya apa yang dia pengen gak sesuai, enggak, lu mau turut atau ya udah lu tinggal. Kalau lu nggak setuju ya udah. Jadi kayak take it or leave it. Nah ini terjadi sebelumnya terus menerus. Ya udah jadi, dan suka main silent treatment. Kalau aku lihat tuh seperti itu. Stonewalling. Dan banyak ketidakterbukaan di dalam hubungan ini. Berawal dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Harus bisa menghormati perbedaan. Kalau kita cuma bisa menerima aja perbedaan, kita akan punya satu tetap ada blockingnya. Hanya menerima aja, oh ya lu berbeda, gue berbeda. Tapi kalau lu bisa menghormati bahwa pikiran gua dan pikiran dia itu jelas berbeda, kita ada di kepala yang beda, walaupun di dalam satu hubungan. Tetapi kalau kamu sudah bisa membangun itu, saling menghormati perbedaan, waktu bicara, waktu ngomong, bisa mendengar, dan gak langsung fight back, gak langsung. Jadi learn to listen, tapi bukan to reply. Seringkali itu yang banyak terjadi. Merasa dirinya benar, dan begitu mendengar ada orang, dan itu ngerasa ke-attack, ngerasa keserang. Itu langsung pengen dibalikin. Itu banyak sekali terjadi. Dan kalau itu dibiarkan, apalagi sananya kenceng. Nah, jadi kalau misalnya kamu tahu bahwa orang yang bersama dengan kamu itu orangnya keras dan segala macam, tapi kamu tahu bahwa gue pengen perbaikin ini, bukannya mengalah habis-habisan, tetapi coba berdiplomasi, coba berkompromi. Karena apa? Kalau keras sama keras tidak akan bisa ketemu. Akhirnya dang. Coba digini. Ini harus lembut, harus fleksibel. Gitu loh. Ya. Ini adalah readingan untuk kalian. Aku lihat ada energinya Virgo di sini, ada energinya Leo di sini, ada Libra, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Gemini. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak ini. Ya, semoga bisa menyelesaikan ini semuanya dan mendapatkan solusi yang terbaik. Namaste.